Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di sini di Coffee with Adit dalam segmen ngobrolin karir. Di segmen ini gue akan ngebahas 5 attitude buruk yang bisa ngehambat karir lo. Ini gue ambil dari pengamatan gue dan pengalaman gue 20 tahun kerja di kantor gue ya. Dan beberapa hal yang gue utarakan di sini sangat-sangat penting. Gue sudah melihat apa yang mungkin sebagian orang belum lihat. Jadi besar harapan gue lu mau nyimak sampai habis untuk video ini. Oke? 5 attitude buruk yang bisa ngehambat karir orang. Pertama, memiliki mindset gue nggak bisa kerja untuk orang. Kalau lu punya mindset itu, sebaiknya lu hati-hati, jujur. Karena dari pengalaman gue, orang-orang seperti ini banyak yang tumbang. Jadi gini, over the years gitu ya, 20 tahun gitu gue ngantor, I come across a lot of anak muda yang resign dengan alasan seperti itu. Jadi mereka bilang, gue nggak bisa bos kerja untuk orang, gue langsung buka usaha sendiri. Gue nggak bisa nih disuruh-suruh kayak gini nih. Padahal mereka masih muda. Mereka baru lulus itu baru lulus aja kemarin gitu kan, umur mereka masih 22, 23 gitu. Nah, sepanjang karir gue nemu 5 kasus seperti ini. 4 dari 5 orang yang seperti ini. Mereka buka usaha sendiri dan dalam hitungan tahun bangkrut. Gak jalan aja. Hanya 1 dari 5 orang yang pernah bilang gini ke gue, they actually make it dengan usaha mereka sendiri dan survive beberapa tahun. Gitu. Moral of the story di sini adalah kita nggak akan bisa mimpin banyak orang kalau misalkan kita nggak belajar dipimpin orang dulu. Dan pelajaran dipimpin orang itu yang paling bagus memang di dunia kerja. Memang di dunia kuliahan ada gitu ya, dan itu memang menjadi bekal gitu ya. Tapi nggak semua pengalaman kepemimpinan di organisasi itu pada saat mahasiswa itu mengcover lo untuk men-shape lo menjadi leader gitu. Contohnya di dunia kerja lo mimpin orang dan orang itu cari nafkah. Waktu di mahasiswa mungkin ujian seperti itu belum ada gitu, kebayang ya maksudnya seperti itu gitu. Jack Ma juga menyarankan hal yang sama. Kalau lu nggak percaya sama gue, lu mungkin percaya sama Jack Ma gitu ya, yang punya Alibaba. Saat muda, dia bilang nih, saat muda belajar dari jadi baut kecil di mesin yang besar. Dari situ, you see, you learn and see how things work. Itu kata-kata dia. Lu ngelihat bagaimana kerjasama horizontal yang baik, bagaimana kerjasama vertikal yang baik gitu. Dan yang buruknya gitu. Jadi yang baiknya lu pelajari, yang buruknya tidak lu adopsi saat lu mulai memimpin perusahaan lu sendiri gitu. Attitude kedua yang bisa jadi sangat menghambat karir lo adalah sifat narsis. Sifat narsisnya dalam konteks saking narsisnya kita sampai tidak bisa dikritik, tidak bisa menerima kritik. Di kantor gue, kulturnya adalah ketika kita sebagai manajer ingin memberikan kritik kepada anak buah gitu, ini anak buah salah mengerjakan sesuatu gitu. Nah, ketika kita mau ngasih feedback atau kritik, we call it feedback. Itu kita ajak mereka ke ruangan tertutup dan kita ngomong berdua gitu, baik-baik. Lu salah di sini, gini. Nah, kita nggak ada tuh nunjuk orang, ngebego-begoin orang depan orang banyak, nggak ada. Nah, menurut gue sih itu kultur yang bagus. Dan bersyukurlah kalian jika bos kalian mempraktikkan hal seperti ini, memberikan kalian feedback di ruang yang private gitu. Nah, masalahnya ada anak-anak yang pertama kalau misalnya dikasih feedback itu dia nggak terima. Gak terimanya itu bisa jadi dia full defense gitu. Oh, gue kan gini, gue kan gitu. Gak ada muhasabahnya gitu. They don't even take 1 second untuk mendigest. Ya apa iya gue kayak gitu ya gitu. Langsung aja defense tangtung gitu. Langsung jadi Tai Chi master gitu. Lebih buruknya ada yang full defense-nya itu langsung nyalain orang. Dikritik, kamu tuh telat reportnya, seharusnya kamu gini. Iya, tapi kan si A gini, si B gini, si C gini, makanya saya telat ngasih reportnya. Semua orang salah kecuali dia gitu. Kebayang ya?
seluruh universe itu, alam semesta itu salah gitu. Tapi dianya yang benar. Itu sering tuh gua temuin tuh orang-orang kayak gini. Nah, lebih parahnya lagi, yang ketiga, ada beberapa anak yang saat dia dikasih kritik, itu responnya malah, wah manajer gue ngebully gue nih, wah manajer gue toksik nih, wah manajer gue berusaha menjatuhkan gue nih. Jadi lu kayak bayangin, gue bikin salah, kemudian manajer gue mengoreksi gue, tapi gue terlalu narsis untuk mau nerima itu, pride gue terlalu tinggi untuk menerima itu. Akhirnya apa? Akhirnya gue bilang bahwa lu ngebully gue, lu yang toksik. Kebayang nggak? Kelihatan nggak betapa silinya gue? Kelihatan ya? Justru seperti itu. Jadi denial banget gitu. Dan itu bahaya sekali karena anak ini jadi tidak pernah belajar akan kesalahannya. Dia selalu hidup dengan persepsi bahwa dia itu sempurna. Apapun yang dia lakukan nggak akan pernah salah. Kebayang ya? Yang keempat, yang paling parah. Ada lagi yang ketika kritik, misalkan kita ngasih kritik nih. Kamu melakukan A itu salah loh. A itu akan membuat kamu kebakaran. Misalkan kayak gitu ya. Yang gilanya adalah dia malah akan mengeluarkan semua energi, waktu, dan usaha untuk membuktikan bahwa A itu benar. Nanti dibilangin, tuh kan kebakaran, enggak kok. Tuh kan kelelep, enggak kok, gue nggak kelelep. Kayak gitu, itu sering terjadi. Pride-nya terlalu tinggi gitu untuk ngaku bahwa iya tuh A itu salah gitu. Kebayang ya? Nah, kenapa sih ada orang-orang dengan 4 sifat seperti ini gitu? Gue kasih tahu kenapa. Karena gini, anak-anak kayak gini, waktu kecilnya, ketika dia kejeduk tembok, bapaknya nyalahin temboknya. Tembok yang salah, tembok nakal. Ketika dia kejedot pintu, bapaknya atau ibunya datang, tebok pintunya. Pintu salah, pintu nakal. Anak-anak kayak gini, ngelihat kan, oh, gue kejedot pintunya kok yang salah. Kebayang nggak maksudnya? Nah itu. Jadi makanya ini pelajaran juga bagi anak-anak, bagi teman-teman yang baru punya anak gitu ya. Jangan kayak gitu. Karena akan melahirkan anak-anak yang terlalu narsis, yang nggak bisa dikritik, nggak bisa tuh. Dia nggak punya konsep bahwa dia tuh bisa salah. Gitu. Ya, sikap ini sangat buruk karena akan membuat orangnya susah di-develop. Dan sifat ini bisa jadi toksik karena setiap anak ini salah, yang salah malah orang lain. Nggak ada tuh sifat muhasabahnya. Dengan anak-anak yang seperti ini, kalau misalkan dia irisan ya kita biarin. Kalau misalkan dia stay di tim ya mau nggak mau kita nggak bisa di-develop. Gimana kita bisa develop coba? Karena salah satu part mendevelop orang adalah dengan memberikan feedback yang positif dan negatif kan. Kebayang nggak? Meskipun kita melakukannya dengan positif kan. Dikasih feedback positif, senang. Dikasih feedback yang negatif dengan cara yang positif, wah bukan salah saya. Masih untung gak dimarahin. Attitude ketiga yang bisa ngehambat karir lo, yaitu mementingkan kenyamanan. Terlalu mementingkan kenyamanan. Kenapa ini buruk? Karena gini, kalau misalkan, ini konteksnya anak muda ya. Di saat muda, lu baru lulus, kita baru lulus, pengalaman kerja kita masih minim gitu ya. Nyaman itu adalah musuh dari growth. Ketika kita ditempatkan di situasi yang challenging gitu, disitulah kita mencari akal. Oh gimana ya gue melakukannya, problem solving gitu. Wah berarti gue harus beradaptasi nih, adaptasi gitu. Lu tumbuh menjadi individu yang mampu beradaptasi dan mampu mencari solusi. Gitu. Pernah gitu gue dengar, Bu saya mau pindah departemen, saya nggak nyaman di sini. Kenapa nggak nyaman di sini? Ya di sini suka ada deadline lewat, jadi saya harus kerja sampai malam, jadi saya nggak bisa lari malam sama teman-teman. Seharusnya solusi yang benar adalah cari cara yang smart agar kerjaan itu selesai gitu. Itu sebenarnya solusi yang lebih baik. Dan dengan menemukan itu kita jadi growing gitu kan. Bagi teman-teman yang baru fresh grad nih, baru pertama kali kerja, let me tell you something. Yang namanya tantangan pekerjaan itu nggak ada yang perfect. Lingkungan kerja pun itu tidak ada yang perfect. Pasti ada aja yang sekali waktu gitu yang nggak perfect. Kita yang harus adjust, dan dengan kita adjust kita growing as a person. Di saat muda, satu-satunya alasan kenapa lu pindah departemen itu sebaiknya karena kita ingin belajar. Mbak, saya udah setengah tahun nih di finance, kayaknya saya udah ngelotok nih. Boleh nggak saya pindah ke bagian hulunya, yaitu customer service. Saya pengen belajar gitu. That's growing.
Jangan pindah gara-gara cari masalah, menghindari masalah. Gitu. Mbak, saya mau pindah di sini, Mbak. Dari finance ke customer service. Kenapa? Oh, di customer service di finance saya tiap malam Jumat saya pulang malam mulu. Ya lu cari cara agar nggak pulang malam gitu. Kebayang ya maksudnya. Saat muda itu saatnya lu growing, dan lu bisa grow dengan beberapa cara. Pertama, saat lu adaptasi dengan lingkungan yang berbeda dengan lu, itu lu growing. Saat lu menyelesaikan tantangan, lu dapat, ini kerjaan lu nggak perfect, lu ada tantangan, lu selesaikan itu, lu growing. Gitu. Saat lu tadinya nggak tahu sesuatu, lu diem di sana, lu kerjain di sana, akhirnya lu belajar akan hal itu, lu growing. Oke? Saat lu pindah karena sesuatu nggak perfect untuk lu nggak growing. Attitude keempat yang bisa ngehambat banget karir kita, yaitu pelit ilmu. Jadi gini, ada orang yang pintar, ya, dan dia ngerjain kerjaannya lebih cepat daripada teman-temannya. Kerjaannya sama nih. Masalahnya dia nggak mau share best practice dia ke orang lain. Dalam pemikirannya, gini, kalau hanya gue yang tahu rahasianya, maka gue akan terlihat lebih baik dari teman-teman gue. Kalau misalnya sampai harus di PHK, gue nggak akan di PHK, teman-teman gue yang di PHK. Kenapa? Karena gue bisa ngerjain kerjaan ini lebih cepat, lebih banyak. Bayang ya maksudnya. Jadi dia tuh lebih ke self-centris gitu. Nah, ini sebenarnya mindset yang salah. Dia menganggap diri dengan dia nggak berbagi ilmu, dengan status I am the only one who knows how to do it, dia menganggap diri dia aset yang berharga. Sebenarnya enggak. Justru yang kita lihat aset berharga itu bukan yang seperti itu. Nih ya, dari segi manajemen, employee itu dilihat sebagai aset yang berharga jika dia pintar dan dia mampu membuat teman-temannya jadi pintar. Misalkan dia ngerjain 80 job gitu ya. Teman-temannya hanya ngerjain 50 job. Dia ngerjain 80 karena dia lebih pintar. Terus dia ajarin teman-teman satu timnya. Gini caranya ya agar kita bisa lebih produktif. Akhirnya apa? Dalam hitungan bulan timnya dia jadi lebih produktif. Dia bisa ngerjain 80, temennya 80. Nah, yang manajemen lihat sebagai aset berharga, orang seperti ini. Ngerti ya? Orang seperti orang yang bisa memberikan best practice ke yang lain-lain. Oh, ini keren nih orang, berdampak bagi lingkungannya. Dia bagus untuk diri dia sendiri, dia bagus untuk orang lain. Orang-orang yang kayak gini yang akan jadi leader. Ngerti ya? Gitu. Justru orang-orang yang kayak gini yang nggak akan di PHK. Intinya apa? Intinya gini, kalau gue pelit ilmu, mungkin gue nggak akan di PHK. Tapi gue nggak akan bisa naik promosi. Kenapa? Karena hanya gue kok yang tahu cara melakukan ini. Manajer gue juga akan bingung. Duh, gue gantiin lu gimana ya, Dit ya? Nggak ada lo yang bisa ngerjain ini selain lo. Akhirnya apa? Akhirnya ada posisi promosi, orang lain yang naik. Gue nggak, gue stuck ngerjain kerjaan yang hanya gue tahu ini. Ngerti nggak? Gitu. Attitude kelima yang bisa menghambat karir seseorang. Lisannya buruk. Wah, itu udah paling sih. Itu udah paling sih asli. Itu udah paling pol-polan. Ada orang yang lisannya buruk. Ke tim lain, ke teman-teman kerjanya horizontal gitu, lisannya buruk. Ke atas lisannya juga buruk. Ke bawah lisannya juga apalagi lebih buruk lagi. Ada aja sih orang yang kayak gitu. Jadi kok nggak bisa tuh hidup damai itu nggak bisa. Tiap hari ada aja yang diomongin. Kalau misalkan temannya baik-baik aja dia jelek-jelekin gitu kan. Ada manajer baru di atasnya dia jelek-jelekin gitu kan. Ke A dia bilang B jelek, ke B bilang dia A jelek gitu kan. Ada aja gitu orang kayak gini tuh. Dan sebaiknya jangan deh, sebaiknya jangan. Karena apa? Karena kalau lu punya kebiasaan seperti ini, jujur aja lu sangat dirindukan untuk pergi. Orang-orang sangat merindukan lu untuk resign. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini dipantau kan sama manajer. Pastilah semua leader pasti mantau. Wah, orang-orang kayak gini nih, orang-orang yang toksik ini nih ngebikin mood tim jadi jelek nih. Jadi
ketika ada kesempatannya lu harus cabut gitu dari tim itu, orang-orang akan seneng banget. Alasan kedua kenapa kita nggak boleh kayak gini, karena manajer lu juga kan ngelihat ya, dan dia akan mikir, gila, jadi anak buah aja lisannya udah buruk banget, gimana dia jadi atasan? Akhirnya mandek tuh di situ. Itu yang lu harus hati-hati. Udah deh, pokoknya kalau misalkan udah di dunia kerja, lisan lu akan menentukan karir lu. Percaya sama gue udah 20 tahun di sini. Gitu aja dari gue, semoga lu nyimak nih dari awal sampai akhir, semuanya penting, dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang memiliki atribut-atribut ini, attitude ini. Dan kalau ada, you still have time untuk mengikisnya, you still have time untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Semoga video ini berguna, semoga episode ini ngebantu teman-teman yang baru kerja menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Jangan lupa klik like, share, subscribe, share juga ke teman-teman lo jika lo menemukan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.